Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Imam dalam pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Simak baik-baik video Bapak ya anak-anak. Tujuan pembelajaran untuk video kali ini yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik dapat memahami perubahan wujud benda. Yang kedua, dengan memperhatikan gambar, peserta didik dapat memahami tentang siklus air. Di layar kalian terdapat teks bacaan. Ayo kita baca sama-sama. Proses memadat pada telur. Telur adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Ketika memasak telur, kita akan menemukan perbedaan bentuk telur dari awal. Sebelum dimasak, telur berbentuk cair dan sedikit kental. Namun, ketika direbus, telur akan menjadi benda padat. Hal ini dikarenakan adanya panas yang dihasilkan dari air. Begitu pula halnya ketika kita memasak telur mata sapi. Telur yang pecah berbentuk cairan. Namun, ketika kita memasukkannya ke dalam minyak panas, maka cairan tersebut akan memadat. Nah, anak-anak, peristiwa perubahan wujud apakah yang terjadi pada teks sebelumnya? Ya, peristiwa perubahan wujud yang terjadi yaitu peristiwa membeku. Karena telur yang sebelumnya berbentuk cairan berubah menjadi padat ketika kita masak. Di layar ada teks bacaan kembali ya anak-anak, kita baca sama-sama yuk. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah ditambak dibuat lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Perubahan wujud apakah yang terjadi pada teks sebelumnya? Ya, peristiwa perubahan wujud yang terjadi yaitu menguap. Karena air laut yang terkena sinar matahari akan berubah menjadi uap gas. Kita baca teks yang ada di layar anak-anak. Dampak pemanasan global. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Jumlah es mencapai 5 miliar kubik. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Permukaan laut akan semakin tinggi, banyak daratan hilang, dan pegunungan menjadi pulau. Jika es mencair, daratan Indonesia akan berkurang secara signifikan dan berubah menjadi lautan. Wilayah laut Indonesia menjadi lebih bersih. Artinya banyak pulau di Indonesia yang akan hilang tenggelam. Peristiwa perubahan wujud apakah yang terjadi pada teks tersebut anak-anak? Ya, peristiwa perubahan wujud yang terjadi yaitu mencair karena melelehnya es di kutub utara dan di kutub selatan. Untuk materi terakhir kita akan belajar tentang siklus air. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana hujan terjadi dan bagaimana awan terbentuk? Nah, itu akan kita pelajari pada siklus air. Ya anak-anak, perhatikan video tentang siklus air berikut ini anak-anak. Energi panas dari matahari akan menguapkan air yang berada di permukaan bumi. Penguapan yang berasal dari air laut kita sebut evaporasi. Sedangkan penguapan yang berasal dari tanaman atau makhluk hidup kita sebut transpirasi. Uap air yang di udara akan mengalami kondensasi atau pengumunan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air tersebut akan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan titik-titik air tersebut akan penuh dan air tersebut akan turun kembali ke bumi, yang biasa kita sebut sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ya anak-anak, berikut gambaran bagaimana terjadinya siklus air
Atau bagaimana terjadinya hujan? Nah, tugas untuk kalian yaitu tuliskan dengan bahasa kamu sendiri bagaimana terjadinya siklus air. Sekian video pembelajaran Bapak untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya kepada guru kelas kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.